Ingat, di sini kita diskusi. Jangan nanti ketika saya berbicara di mute atau ketika sudah tidak bisa menjawab atau saya mau terangkan nanti diturunkan. Karena itu kebiasaan. Karena Kak Mikana ini orang yang sangat keras hatinya. Sudah berapa kali berdiskusi sama saya ketika saya mau terangkan diturunkan di kick. Ini yang saya bawakan ini semua pertanyaan Bang Yul nantinya. Karena saya mendengarkan sudah dari awal, nanti itu akan saya jawab. Mantap. Oke. Kalau dia kan bilang seperti itu, jangan mati kalau nggak dalam keadaan ini. Ya silakan Bang, silakan mati Bang. Ya dalam keadaan dengan agamamu. Tapi Tuhan Yesus masih berkata, kita hidup di dalam Tuhan Yesus masih. Oh, haleluya. Sekalipun engkau mati, tetapi engkau hidup bersama. Bukan kalau mereka mati Bang. Di sini kami ingin menunjukkan betapa kerasnya hati manusia. Jadi tidak salah kalau kalian berdiskusi akan mudah marah dan emosi melihat kedua orang tadi. Karena ini keyakinan yang mereka bela. Jadi bagi para penonton jangan sampai terbawa emosi. Karena orang-orang ini berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam Islam. Makanya setiap pertanyaan mereka yang sudah terjawab, mereka akan membuat pertanyaan baru agar kebohongan kitab mereka yang membingungkan manusia itu tidak terekspos ke publik untuk diketahui orang lain. Di sini juga kami akan berkomentar terhadap lembaga Alkitab yang sudah dihina-hina Mihana. Assalamualaikum, saya bukan ustadzah, namun selalu mencoba belajar agama seperti kalian yang menyimak edukasi video ini. Gunakan kesabaran untuk melihat perilaku mereka. Buta tuli tidak mau mendengarkan penjelasan dalam berdiskusi, melainkan mencoba mencari-cari kesalahan atau kekurangan sebuah kitab suci. Akhirnya jadi ribut seperti ini. Bang, ada umat-umatmu di bawah banyak itu tapping bahwa menghujat kami. Cobalah kau tanya umat-umatmu di bawah yang cerdas, ataukah kamu dengan lugas langsung buka ayat? Bang, kau tanya sekarang kami langsung jawab yang tertulis, Bang. Oke, selamat malam Bang Rambe. Abang Rambe juga Muslim? Muslim dong. Oke, bantu dia Bang, bantu dia perkuat satu ayat lagi bahwa dia sedang bahwasanya Nabi Muhammad yang Bapak berkata bahwa Allah mengutus dia sedang bernegosiasi. Coba perkuat satu ayat lagi, Bang. Enggak, ini yang mau ditanya apa nanya masalahnya? Abang belum dengar. Oke, saya jelaskan. Sebenarnya tema pertanyaan. Sebenarnya ini tema awal. Bentar dulu, Bang. Ini tema awalnya, tema awal Yahweh, Yesua versus Allah. Tema awal ya. Tema awal. Sebentar, Bang. Tadi kan kita kan berlanjutan dan di sini kan kita bahas. Saya dan adik Mikana ini kami membahas bahwa ini loh Tuhan kami yang menciptakan alam semesta yang berkuasa. Nah, di sini Abang bisa menjabarkan kekuasaan yang maha kuasa yang Abang percaya dan Nabi. Yang ini kita sedang pertanyakan. Jadi apakah teman-teman yang di atas ini dengan teman-teman yang di bawah sedang tapping ini bisa memberikan data yang valid bahwa benar-benar itu Allah yang berkuasa gitu loh, Bang. Oh. Jadi pertanyaan tadi tunggu Bang. Jadi pertanyaan tadi sedang yang dicari oleh Abang ini dan tadi dia sudah memberikan satu ayat bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu dari masjid perjalanan Isra Mi'raj lah ya. Jadi dia di situ tidak menjelaskan bentar. Dia tidak di situ ayat tidak menuliskan dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta ayat satu lagi, tolong Abang bisa bantu kami memperkuat penjelasan ini. Tadi Abang ini dia sendiri berceritakan, dia melebarkan narasinya bahwasanya Nabi Muhammad itu sedang bernegosiasi. Coba kasih ayat untuk memperkuat data ini. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang Al-Isra itu kan tentang perjalanan baginda Rasulullah ketika diundang Allah ke Sidratul Muntaha itu ya. Bahwa kemudian Allah berfirman subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, kata Allah ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya.
Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Ketika Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha gitu ya. Dan sungguh gitu ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra kata Allah. Gitu kan. Dan sungguh dia telah melihatnya pada waktu yang lain kata Allah. Kemudian di mana lagi? Inda Sidratul Muntaha. Di mana? Yaitu di Sidratul Muntaha. Apalagi? Artinya jelas ya bahwa ketika Nabi Muhammad sebentar. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj yaitu ke Sidratul Muntaha, dan kemudian apa yang dilakukan di Sidratul Muntaha? Dia bertemu dengan Allah. Nah, kemudian ketika ditanya apakah kemudian Allah itu bisa bertemu bertatapan muka gitu ya. Allah mengatakan di surah Saba ya, di surah Saba ayat 28 ya, bahwa Allah itu tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat diindra oleh mata. Artinya ketika bertemu bukan berarti bertemu langsung. Tuh. Oke, Bang. Tadi saya tanyakan, Abang ini dia sedang bernegosiasi kata Abang, kata saudara Abang ini di bawah di samping ini dia bilang Muhammad itu sedang bernegosiasi. Nah, ayat yang mana Abang bawakan tadi? Iya, bertemu langsung kata Abang itu tadi. Bertemu langsung dan bernegosiasi. Ya, itu coba Abang bisa jelaskan. Begini teman-teman. Begini teman-teman ya. Ketika kita berbicara tentang Quran, kita tidak boleh berbicara pakai asumsi kita sendiri. Tapi pakailah data yang tertulis. Nah, yang saya sampaikan tadi yang tertulis. Dan saya nggak bisa kalau memang itu yang dipahami oleh Bang Sartono, ya itu mungkin itu pemahamannya dia. Dan kemudian apakah kemudian dia punya landasan literasi yang lain? Mungkin saya belum tahu kan gitu kan? Itu bisa jadi. Ya itu dia, Bang Sartono nggak bisa jawab. Beda ya. Bukan berbeda. Mungkin dia punya landasan literasi yang lain. Jangan terus kalian kemudian membeda-bedakan. Mungkin dia punya landasan literasi yang lain dan saya belum membaca literasi dia, kan bisa jadi. Kan dia bilang Israel 1, di situ nggak ada bertemu secara langsung dan di situ cerita tentang perjalanannya. Dan kemudian apa yang dilakukan di situ di An-Najm 13 dan 14. Di situ Allah menjelaskan ya bahwa walaqad ra'ahu nazlatan ukhra kata Allah. Dan sungguh dia telah melihat pada waktu yang lain, yaitu di mana? Di Sidratul Muntaha, inda Sidratul Muntaha kata Allah. Nah, kemudian Allah. Ini kan firman Allah, Bro. An-Najm 13-14. Nah, kemudian pertanyaan saya, di mana Yesus ketemu sama bapaknya? Silakan. Bentar, ini waktu An-Najm ini bentar kita lihat dulu. Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu, belum clear. Gimana dong? Jangan. Kan saya sudah jawab tuh. Agak gampang. Ini kan kamu bilang firman Allah. Jadi An-Najm ayat berapa tadi? 13-14. Dan sungguh dia telah melihatnya pada waktu yang lain di Sidratil Muntaha. Dengarkan. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya. Dan sungguh dia Muhammad dalam kurung Muhammad telah melihatnya dalam kurung dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh manusia karena saksinya tidak ada, hanya Nabi Muhammad. Oke, yang mengatakan ini siapa? Ya Allah. Ini firman loh. Mohon maaf ya Mihana, katanya kamu sudah lulus sarjana, tapi kok seperti manusia yang tidak berakal. Bahasa kasarnya bodoh dan tolol. Mohon maaf kami katakan seperti itu. Padahal kamu sudah ribuan kali mendengar penjelasan umat Islam bahwa Al-Quran itu 100% murni firman Allah. Mau yang berkata itu, malaikat, iblis, nabi, manusia, atau orang durhaka, semua itu Allah yang mewahyukan, memberitahu, atau menceritakan ulang sebuah kejadian yang sebenarnya. Jangan pura-pura bodoh dan tidak tahu bahwa Al-Quran itu firman Allah. Percayalah apa yang kami katakan, Allah akan menghancurkan hidupmu, membuatmu binasa, hina di dunia, dan hina di akhirat. Jadi berhentilah berpura-pura bodoh seperti itu. Oh, waktu sahabat-sahabat Nabi menulis ini, mereka mendengar suara Allah. Ya elah. Nah ini kemudian makanya ketika jangan ditanyakan sesuatu yang tidak tertulis.
Ya. Kan kalian bilang Ketika kalian bertanya, apakah kemudian Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah? Ya, bertemu dengan Allah. Dalam apa? Ketika Allah mengundang Nabi Muhammad, mengundang Nabi Muhammad itu bertemu dengan dia, di mana bertemunya? Di Sidratul Muntaha. Enggak, maksud saya gini. Gimana? Ini kan kamu bilang kata Allah. Apakah waktu sahabat-sahabat Nabi mau menulis Al-Quran ini, mereka itu mendengar suara Allah berkata seperti itu kepada penulisnya? Yang namanya wahyu itu diberikan kepada siapa? Yang namanya wahyu diberikan kepada siapa? Iya, ini kan hanya untuk mempertegas saja. Apakah sahabat-sahabat Nabi ketika menulis ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah atau apa yang disampaikan oleh Nabimu? Yang namanya wahyu, sebentar Bang Sartono. Yang namanya wahyu disampaikan kepada siapa? Loh, kenapa tanya saya? Ya, kami tidak percaya Nabi. kalau kamu Sebentar, kamu tanya sama saya, kami tidak percaya bahwa itu sebentar. dari Makanya kalau kamu nggak tahu kan kamu bertanya. Ya kan? Ketika kamu bertanya, posisikan kamu menjadi penanya. Ketika selesai bertanya, dia mendengarkan. Tuh, sip ya? Iya, waktu sahabat-sahabat Nabi menulis ini, apakah mereka mendengar suara Allah berkata kepada mereka lalu ditulis? Enggak, ini yang kamu tanya ini siapa ini? Nabi Muhammad. Dan dia sungguh Muhammad gitu. Yang kamu tanya ini Nabi Muhammad atau sahabat Nabi? Sebentar Bang. Abang, saya mau perjelas lagi pertanyaan adik saya ini. Adik saya coba. ini bertanya bahwa nabimu itu kan nggak menulis Al-Quran kan, betul? Tidak, betul. Ya. Nah, betul kan? Dia tidak menulis kan? Betul. Yang menulis sahabat-sahabatnya. Betul. Ya, betul. Betul. Nah, pertanyaan adik saya di sini bahwa perjalanan Nabi Muhammad tadi bertemu dengan Allah SWT ini, Muhammad yang menceritakan ke sahabatnya, betul? Betul. Betul. Berarti sahabat-sahabatnya tidak menyaksikan dan tidak melihat itu dan mereka mendengarkan cerita ini dari salah satu sumber saja, betul? Betul? Betul. Betul sekali. Makanya Bang, kalau hanya dari satu sumber yang menceritakan tanpa saksi, lalu si penulis itu langsung tulis, apakah itu kita langsung percaya begitu saja? Misalnya nih, saya contoh, sebentar Bang. Misalkan saya contoh, saya ini tadi malam saya mimpi nih, mimpi saya aja sendiri yang saya tahu nih. Saya ceritakan ke adik kan, adik, saya mimpi. Saya begini. Saya dibawa ke surga. Apakah adik Mikana ini nggak usah mimpi lah bilang. langsung Abang ngomong sama saya, Bang. Udah. Dek Mikana tadi malam saya diangkat ke surga oleh Tuhan Yesus Mesias. Nggak saya lihat, nggak ada yang melihat. Hanya apakah adik Mikana langsung percaya? nggak percaya saya kalau abang diangkat ke surga. Izin Bang, saya jawab dulu Bang ya. Bukan mimpi ya, tapi bukan mimpi. Maksudnya kan ada orang bilang gini, banyak orang begini, Bang, banyak orang bersaksi gini. Aku tadi malam dibawa Yesus ke surga, jalan-jalan di surga sama neraka. Itu kan hanya perkataan dia. Lah itu justru kami tidak percaya, Bang. Kalau itu hanya pengakuan sendiri, Bang, nggak ada yang lihat. Ini loh. Oke. Yang namanya ketika Nabi saudara mengakui pergi ke surga menjumpai Tuhanmu, nggak ada yang lihat, nggak ada saksinya. Itu perkataan beliau lalu beliau sama-samanya. Bagaimana kita bisa percaya? Silakan. Sudah ya? Enggak, karena ini bertanyanya berulang-ulang ini. Tadi kan sudah ditanya ketika bahwa di dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, Allah sudah menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu telah diperjalankan oleh Allah gitu ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di sekelilingnya kami berikan keberkahan. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah kemudian di An-Najm 13:14 kemudian Allah mempertegas bahwa ketika telah diperjalankan baginda Rasulullah, apa yang dilakukan di An-Najm memperjelas di situ. Apa yang kemudian terjadi di situ, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat pada waktu yang lain gitu ya. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Kan gitu kan? Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, di sini kan tidak diceritakan apa yang terjadi, gitu kan? Artinya pada konteks Al-Qur'an, di sini Allah hanya mengundang Rasulullah dan kemudian Rasulullah itu
Ketemu dengan Allah bukan berarti ketemu dalam bentuk gitu ya, dalam bentuk rupa seperti apa. Karena Allah telah menjelaskan bahwa dia itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan serupa dengan makhluk, dan kemudian Allah tidak setara dengan makhluk. Dan kemudian Allah juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu tidak dapat diindra oleh mata. Itu ya. Nah, kemudian ini kan sudah saya jawab. Sekarang coba kasih saya jawaban Sebentar, gitu ya. Sebentar Kita dong. bereskan satu dulu. Iya udah beres ini dulu, Bang. perkara kamu Kita menerima bereskan satu-satu atau tidak, dulu. Yol. Ya gini ya. Kita ini diskusi ya. Ketika kamu bertanya, saya menjawab. Ya, saya menjawab. Ketika kamu bertanya, saya menjawab. kita Kemudian bereskan satu-satu dulu, jawaban Bang. saya itu sesuai dengan pikiranmu. Artinya gini ya. Ketika kamu bertanya, jangan kamu harapkan jawaban saya itu sesuai dengan pikiran kamu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu dalam diskusi. Ya, paham ya Yol ya? Biasakan diskusi itu intelek gitu ya. Nah, kemudian jelaskan sama saya tentang Yohanes 17:8. Silakan. Penjelasan yang sangat luar biasa, namun kami sangat berharap umat Islam yang cerdas tidak perlu bertanya tentang kitabnya. Karena sudah ribuan kali kitab mereka dibongkar sama Yonatan Nandar, Uniriva, Pastur Lauding, dan mereka berdua ini hanya terdiam jika berdiskusi dengan data. Jadi alangkah baiknya biarkan mereka bertanya sepuasnya tentang Islam dan jelaskan dengan baik. Hal ini lebih disukai Allah dan banyak orang Kristen yang akan paham apa itu ajaran Islam. Jadi tidak perlu bertanya kepada mereka tentang kitabnya, mereka akan menutupi kekurangan agama mereka melalui pertanyaan yang tidak ada habisnya. Inilah strategi para apologet Kristen. Saya bingung juga ini sama dua orang ini. Sebenarnya Udah Bang Tuhannya Noel, itu ya masih ada lagi yang mau ditanyakan sama Bang Rambeni, karena apa? Artinya nggak ada saksinya, nabinya itu berjumpa sama Tuhan yang nggak ada saksinya. Mikana, sebentar Nggak ada ya. yang melihat, Kamu nggak ada bertanya satupun. ya, siapa kemudian saksi? Iya. Ya, Karena dari Al-Fatihah sampai ya. An-Nas itu mereka menulis Iya, itu iya. berdasarkan apa yang Siapakah keluar dari kemudian saksi? Tahu Nabi nggak? saudara. Yang namanya wahyu itu hanya diterima oleh nabi dan rasulnya. Nah, kalau gitu wahyunya diterima oleh semua orang, itu namanya bukan wahyu, tapi pengumuman. nabinya Ya? banyak. Paham ya? Namanya wahyu itu hanya diterima oleh satu utusan Tuhan. Kalau dia diterima oleh banyak orang, berarti nabinya banyak. Namanya pengumuman. Iya, artinya pengumuman Nah, dari kitabmu ini itu hanya Makanya dari satu kemudian orang. setelah Ada Nabi saksinya, Muhammad, bagaimana kita bisa percaya kalau ini? sebentar Itu saya betul kasih tahu. nabimu itu naik ke surga. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, maka Nabi Muhammad membacakan wahyu itu kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabatnya menuliskan. Dan kemudian setelah dituliskan oleh sahabatnya, kemudian Rasulullah meminta itu sahabat membaca apa yang mereka tulis. Sesuai nggak dengan apa yang dilafazkan oleh Nabi Muhammad. Itu. Nah, kemudian jawab pertanyaan kalian sudah saya jawab. Nah, sekarang jelaskan sama saya Yohanes 17:8. Silakan. Silakan. Sebentar dulu. Sebentar, Bang. Kita nggak Sotono maksa buat belum, kalian Mas percaya. Sebentar. Bukan. Saya juga belum Bukan untuk percaya. percaya. Belum Itu jelas. kalau masalah percaya itu urusan Yoel dan Iya. Mikana. Permasalahannya Iya, saya betul. menjelaskan berdasarkan Betul, apa yang saya maksudnya kita di ketahui. sini. Karena Kita tugas saya membuktikan. ini bukan Kita membolak-balikkan hati kalian supaya percaya kepada Al-Quran, tapi tugas Bukan, saya hanya bukan. menyampaikan. Itu ya. Bukan. Ya, Sekarang tugas nih, saya itu sekarang hanya nih. menyampaikan apa yang kemudian Betul. disampaikan Sudah, Allah sudah, kepada sudah. Nabi Muhammad. Nah, saya tanya sama Sudah. kalian, coba Tunggu jelaskan dulu, sama tunggu saya dulu, tunggu Yohanes 17:8. Tunggu dulu, Yoel, dari tadi kamu saya dengar macam bunyi-bunyian kaleng, Yoel. Macam Iya. bunyi-bunyian kaleng, Yoel. Kayak gini, Yoel. Udah. Nah, makanya jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Yohanes 17:8. Coba silakan jelaskan sama saya. Makanya gini. Yohanes 17:8. Apa Silakan. perbedaan hadis dengan Quran? Lah, itu pertanyaan Oke. lagi semakin melenceng. Hadis adalah suatu periwayatan yang disampaikan oleh oleh ulama melalui keterangan-keterangan yang bersanad sampai kepada Rasulullah. Itu namanya hadis. Itu Nah, kalau namanya Al-Qur'an, sebentar. Kalau namanya Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui baginda Jibril. Sudah, paham ya? Udah, Nah, bentar, sekarang bentar, jelaskan bentar, sama saya Yohanes 17:8. Silakan. Tunggu dulu. Isi ayat-ayat dalam hadis itu. Terlalu gampang. Itu perkataan siapa? Hadis ketika hadis itu tidak disebut ayat. Iya. Ketika hadis itu tidak disebut ayat. Kata siapa? Semuanya. Kata-kata sahabat yang disandarkan pada perkataan Rasul yang pernah dikatakan oleh Rasulullah.
Ya gitu ya. Dan kemudian disandarkan pada kemudian apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Dan kemudian disandarkan kepada apa yang kemudian didiamkan oleh Rasulullah. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kalau Al-Qur'an, segala sesuatu yang disampaikan Allah kepada baginda Jibril dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah ketika menyampaikan ini adalah Al-Qur'an. Ini ayat yang diberikan Allah. Langsung. Kan itu ya. Nah, kemudian jelaskan sama saya Yohanes 17:8. Silakan. Ya, nanti saya akan jelaskan. Tapi ini pertanyaan saya, sebentar dulu. Karena hadis-hadis itu semua kan perkataan Nabimu yang dicatat, toh? Betul nggak? Yang dicatat. Tidak, bukan perkataan Nabi. Semua hadis itu bukan perkataan Nabi. Nabimu, toh? Iya, yang namanya hadis itu bukan perkataan Nabi secara utuh ya. Jadi, perkataan siapa? Tapi makanya dengarkan, tadi kan sudah saya katakan ya, yang dituliskan dalam hadis itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Nabi dan kemudian sesuatu yang didiamkan oleh Nabi, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Maksudnya begini ya, ketika sahabatnya bertanya, Rasulullah, Mikana itu kok pakai kerudung gitu kan? Tapi dia bukan muslim gitu kan. Terus kemudian Nabi Muhammad mendiamkan, berarti itu dibolehkan secara hujjah. Udah, itu contoh ya. Oh, ya tapi kebanyakan kan isi hadis itu apa yang dikatakan Nabimu, toh? Salah lagi. Buset, yang namanya Nabi, segala sesuatu, ketika Nabi melihat sesuatu, ya, ketika Nabi melihat sesuatu, kemudian sesuatu itu didiamkan, maka itu dijadikan hujjah buat sahabat-sahabatnya. Nggak ada jawaban gitu. Alah, buset. Astaga. Bukan. Bang, udah bang. Contoh gini Mikana. Contoh begini ya Mikana. Bawa hadisnya contohnya yang mana? Contoh begini, enggak usah. Nanti dibawa pun hadisnya kalian nggak ngerti. Contoh begini ya. Contohnya tadi kan udah saya kasih tuh. Contohnya tadi kan udah saya kasih tuh. Ketika Nabi Muhammad gitu ya ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya. Contoh, ini contoh ya. Kemudian ketika Nabi melihat saya, contohnya sedang menghisap rokok. Terus kemudian sahabat melihat Nabi mendiamkan. Oh, berarti merokok boleh menurut Nabi. Contoh, ini contoh ya. Bukan berarti itu, tapi itu contohnya. Ya, itu contohnya. Begitu. Makanya kan sesuatu, nah yang namanya hadis itu sesuatu yang disandarkan pada Nabi. Pada apanya? Disandarkan pada apanya? Pada diamnya Nabi. Dan kemudian pada apa yang kemudian dilarang dan dibetulkan oleh Nabi berdasarkan perkataan gitu ya. Kemudian sesuatu yang disetujui oleh Nabi. Itu hadis. Tapi kalau Al-Quran itu jelas bahwa itu sesuatu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui baginda Jibril. Karena gini, mohon maaf ya. Apa mohon maaf apa lagi? Dari tadi saya bertanya, jelaskan sama saya. Yohanes 17:8. Sebentar, nanti dijelaskan. Nanti kan pada dasarnya secara umum kan hadis di dalam hadis itu kan itu perkataan Nabi saudara. Ya, semuanya perkataan Nabi. Iya, tapi kan secara umum, secara garis besarnya kan itu yang dicatat apa yang disampaikan oleh Nabimu, toh? Ya. Yang dicatat apa maksudnya? Ya, contoh ini. Iya, contoh ya. Entar dulu ya. Saya pakai data aja dulu. Contoh. Hadis Sahih Muslim nomor 4997. Itu perkataan Nabimu kan? Di situ menciptakan ada dari Ahad sampai Sabtu. Apa? Menciptakan. Dijelaskan penciptaan. Hadis Sahih Muslim nomor 4997. Muslim. Nah. Itu buku apa? Bab apa itu? Hadis Sahih Muslim nomor 4997. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan dan lain sebagainya. Ya. Itu artinya kan perkataan Nabimu toh, kemudian dicatat. Nah, terus Al-Quran, pertanyaan saya, Al-Quran itu kan, bukankah itu juga dicatat oleh sahabat-sahabat Nabimu berdasarkan apa yang mereka dengar dari Nabimu, dicatat oleh Nabimu? Sudah. Artinya kan semua perkataan Nabimu toh? Sudah. Kalau kalian bilang itu firman Allah, itu kan berbicara iman. Tapi faktanya ketika Quranmu ditulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sahabat-sahabat Nabimu menulis itu berdasarkan apa yang diucapkan oleh Nabimu. Bukan apa yang mereka dengar langsung dari Allah atau melalui Jibril. Sudah. Kan Nabimu yang berkata kalau beliau berjumpa sama Jibril. Sudah. Tapi saksinya nggak ada. Udah belum. Sabar dulu dong, jangan. Sudah. Dulu dari awal. Sudah. Sudah. Bukan, kita sekarang buktikan. Iya, sudah, belum. Sudah. Biar saya jawab nih. Oke. Lanjut, silakan. Oke. Jadi, ketika ya proses 22 tahun 2 bulan sekian hari itu ya, itu di situ para sahabat hanya menuliskan Al-Qur'an dan kemudian mereka setelah menuliskan Quran, setelah dimushafkan, baru kemudian
hadis ini itu ditulis oleh ulama-ulama setelah ya hadis itu ditulis kurang lebih sekitar 100 atau berapa gitu ya. Itu ditulisnya hadis. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan periwayatan yang disampaikan oleh sahabat kepada anak cucunya dan kemudian anak cucunya yang mengingat. Makanya di dalam penelitian hadis itu sangat ketat. Banyak unsur-unsur yang harus dipahami. Banyak unsur-unsur yang harus dikaji dalam pemahaman hadis. Makanya ya, hadis itu kemudian bahkan dalam hal kejujuran umat Islam pada saat itu, ulama-ulama pada saat itu, hadis yang kemudian pernah disampaikan, apakah baru nanti ini semua dicatat, baru nanti diteliti mana yang disandarkan pada Nabi, mana kemudian hadis ini riwayatnya sampai atau tidak gitu kan. Ini yang harus diketahui. Makanya hadis itu kita harus bisa pilah dan pilih sesuai dengan keilmuan yang kita punya. Itu ya, paham ya? Nah, kemudian jelaskan sama saya Yohanes 17:8. Silakan. Oke. Bang, menarik. Sesuai dengan tema yang ditulis di room Adik Mikana ini, nanti pertanyaanmu akan dijawab dengan mudah sekali. Dengan sesuai dengan tema yang ditulis Adik ini, pertanyaan-pertanyaan kita itu merujuk ke sana. Oke, sangat menggelitik sekali. Dan saya di sini saya mengatakan bahwa engkau katakan saya kaleng kosong, betul. Saya terima, nggak apa-apa. Dengan sukacita. Tetapi pertanyaan saya, Bang, kau jawab dengan data. Oh, kalau kau emosi kau turun. Kau emosi kau banyak kau turun. Turun dia. Iya, sama dulu Sartono. Turun dia. Ya, Oke, kita minta saya tanya, Bang. kau bilang saya kalian kosong. Saya bertanya supaya Sartono dengan akal, Abang dengan akal menjawab by data. Bang, pertanyaan saya selanjutnya ini dengan pembahasan kita tidak melenceng kemana-mana. Tadi perjalanan Nabi Muhammad, ya, Isra Mi'raj tadi bertemu dengan Allah. Pertanyaan saya, yang nabimu itu menulis dan menceritakan tentang nabi-nabi dari Israel, Abang boleh nggak tunjukkan satu ayat, dan itu dia bertemu Mose, ataukah benar-benar dia melihat tulisan Nabi Mose yang dikonfirmasi lagi oleh Allah bahwa Allah itu merubah namanya menjadi Allah, bukan Yahweh lagi. Boleh kau tunjukkan sekarang, Bang, supaya kalian kosong yang kau katakan tadi itu tidak terjadi di saya, tetapi terjadi menurut perkataanmu, terjadilah padamu. Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad, saya jelaskan dulu. Jawab pakai saya data. Jelaskan. Jawab pakai data. Saya Jangan jelaskan dulu. Jawab pakai data. Awalnya dulu. Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu. Tunjukkan saja datanya, kenapa nabi-nabi Israel menyebut Allah di dalam Al-Quran, sementara dalam kitab Kristen malah berbeda, disebut WHWHA. Alhamdulillah kami sudah bertambah ilmu bahwa Tuhan Yahudi, WHWHA itu sama dengan Allah. Jadi jelas buat para pemirsa, khususnya teman-teman dari kalangan Kristen, yang menuduh bahwa Allah SWT gitu, itu beda dengan Yahweh katanya. Yahweh sendiri bukan dari Yahudi. Emang ada orang Yahudi bilang Yahweh? Nggak ada. Yahweh itu adalah ciptaan orang Kristen di abad 16. Ya, yang menciptakan adalah orang Kristen bernama Jean Bardus. Siapa namanya? Jean Bardus. Nah, tulisannya Gene Bardus gitu. Jean Bardus diterbitkan di Prancis di dalam bukunya De Chronographia tahun 1567. Itu cara mereka ingin menyebut nama itu kali ya. Betul. Jadi membuat formulasi sendiri. Betul. Dia mencoba memvokalkan gitu. Ya, jadi timbullah kata Yahweh, Yehova, Yehowa gitu. Buat orang Yahudi, mana boleh nyebut Yahweh, mana boleh nyebut Yehova. Yang mereka ucapkan apa? Kalau nggak Adonai, Hashem ya? Iya. Yang jadi pertanyaan ketika itu mau mengkomparasi antara eksistensinya Allah dengan Tuhan yang kita sembah. Sekarang saya tanya, kitab apa yang pernah diturunkan oleh Tuhannya itu kepada orang Kristen? Jangan ambil kitab Taurat. Itu miliknya Bani Israel. Kalau kami Al-Quran. Dalilnya jelas di dalam surah Al-Baqarah 185. Dalam surah Asy-Syura 192 sampai 194, di mana dikatakan Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, dibawa oleh Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Biar kita bisa mengcompare ini gitu loh. Jangan gini itu. Kita debat di sini gitu loh. Gontok-gontokan di sini. Aku kasih ke itu apa yang ku punya, itu kasih ke aku yang orang punya. Kan nggak cocok kan? Gitu loh.
Ku keluarkan ini mobilku, the BEM, ini mobilku. STNK-nya atas namaku. Tapi itu keluarkan mobil juga, the BEM, tapi nama tetangga itu. Kan nggak cocok kita bertengkarnya, nggak cocok kita diskusinya. Jadi artinya, kitab suci Mihana ini curian dari bangsa Israel memang sedikit masuk akal karena bangsa Yahudi tidak berdaya melawan Imperium Romawi. Sehingga apapun yang diinginkan orang Romawi, Yahudi tidak bisa apa-apa. Termasuk mengambil Taurat mereka lalu diklaim sebagai kitab suci orang Kristen. Sekarang saya tanyakan, sebut satu kitab yang tertulis dalam kitab yang kau pegang dan kau imani, di mana dikatakan kitab itu diturunkan untuk seluruh umat manusia atau untuk umat Kristen. Jika tidak ada, maka itu nggak bisa debat sama kami, karena ternyata itu bukan ahli kitab, itu nggak punya kitab. Jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Ya, Anda nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Sebelum Muhammad lahir ceprot bergojol, orang Kristen di Arab memanggil Yahshua Al-Masihah adalah Allah. Saya ulangi kedua kali. Kamu dengerin dulu. Kamu kan nanya sama saya. Kamu nggak boleh ngajarin saya di sini. Kamu cuma S1, saya udah doktor. Kamu jangan sok-sokan ngajarin saya di sini. Sekolah di surga. Kamu jangan ngajarin saya. Saya nggak suka kamu ngajarin saya. Karena kamu ilmunya nggak ada, nggak sebanding dengan saya. Kamu tak tanya beda Tuhan sama Allah aja, kamu kagak ngerti. Kamu tahu bedanya Tuhan dengan Allah aja, kamu kagak ngerti. Nggak ada. Oh, jadi di bahasa Ibrani pun nggak ada namanya Hotefa kayak gitu? Nggak ada. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi nama Bapak di surga itu namanya siapa? Dengar dulu. Kamu nerocos terus nih, kamu nggak dengar yang jadi nggak punya nama? Nah, dari tadi kamu nggak dengar. Saya tadi bilang apa? Alkitab bahasa Ibrani, Perjanjian Baru, tidak akan kamu ketemu kata Yahweh. Oke, jadi nama Yahweh itu dari mana? Loh, bukan masalah, nanti dulu, tidak akan kamu ketemu. Mengapa? Ya, dari mana nama Yahweh itu? Yang artinya lihat paku, lihat tangan, lihat paku. Yang artinya adalah lihat paku, lihat tangan. Itu dari mana? Kata YHWH itu adanya di Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Apakah YHWH? Nah, kalau kamu kata YHWH, Yehova, kamu ganti Yahweh, itu namanya kamu ngubah tuh. Lah bacanya kan Yahweh. Secara akademis kan memang bacanya Yahweh. Siapa bilang bacanya Yahweh? Kamu belajar dari mana? Oh ya udah, bacanya yang benar yang bagaimana? Bacanya yang benar bagaimana? Yang benar Yehova. Oke, bisa nggak nama Yehova diganti menjadi Allah? Sekarang saya tanya kamu, nama bapak kamu itu Yehova atau Yahweh? Ayo loh. Oke, saya ikuti alurmu Yehova. Oke, Yehova. Namanya itu Yehova. Ya. Kamu jangan ikuti nama bapakmu itu Yehova atau Yahweh. Yehova bisa nggak diganti menjadi Allah? Kamu jujur nih. Kamu nggak jujur Yehova bisa diganti nggak menjadi Allah? Saya tanya sama kamu, dalam komunitasmu, nama bapak itu Yehova atau Yahweh nih? Satu-satu yang jujur dulu, kamu nggak jujur. Karena kamu sedang menista nama Sang Bapa itu yang Maha Suci dengan Yahweh. Justru ketika mengganti nama Bapa Yotevafe menjadi Kurios, menjadi Allah, menjadi God, itu adalah penghujatan. Nah, itulah salahnya kamu. Kalau kamu bilang Paulus yang jadi Paulus, kamu namanya menghina saya. Ya kan? Makanya Mikana pastor jadi nggak Mikontol, mau. itu namanya saya menghina kamu, Mikana jadi Mikontol. Tapi kalau kamu berkata Yehova itu jadi dia, Yahweh, kan itu namanya menghina. Minum dulu kau Eda. Aku pun tahu. Minum dulu kau. Astagfirullahaladzim. Aduh Tuhan. Oke, boleh saya jelaskan teman-teman ya. Targum di bawah saya jelaskan dulu, dengerin dulu. Ini dalam bahasa Ibraninya Anochi Yahweh atau Anochi Yehova. Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Misrai Mebet Abadim. Di situ namanya Yahweh apa Allah? Sabar dulu, belum dijelasin. Di situ namanya Yahweh apa Allah? Aku jelasin. Jangan dijelaskan. Apa yang jangan dijelaskan. Aku jelasin dulu. Jangan jelasin di situ. Bahasa Ibrani dijelaskan dulu. Di situ namanya Yahweh apa Allah? Allah. Mana yang mana di ayat itu? Itu tafsir. Oh ampun. Ini orang Yahudi. Ini yang punya kitab. Yang punya kitab. Yang punya kitab bilang Allah. Bukan dia yang punya kitab. Kitab suci itu dia yang punya kitab, dia yang menganut Yahudi. Iya, dia yang menganut Yahudi. Dia yang menganut Yahudi. Allah Tuhannya. Loh, kok nggak mau tahu? Loh,
Karena itu tafsir rasa-rasa orang siapa Yahudi, itu? orang Yahudi asli itu. Mau sekalipun dia Rabi malaikat, Yahudi. kalau berbeda apa yang diceritakan dari makanya kejadian aku mau Wahyu. jelasin, kamu dengerin dulu. Gini, bentar. Itu sudah fatal, bentar ya, sudah fatal. Dia Loh, bawa kok sudah tafsir fatal? manusia. Aku Itu menjelaskan. Itu bukan firman Tuhan, yang tafsir Udah itu gini bukan aja firman deh. Tuhan. Kamu tahu nggak? Yehova itu artinya. Tadi kan kamu bilang nabimu berbicara dalam nama Yahweh. Iya, Yahweh itu kan Yahweh itu sifat, namanya Allah. Silakan tunjukkan di dalam kitabmu bahwa ada nama Yahweh di situ. Baik, teman-teman, Dalam Yahweh itu. kitabmu. Iya, saya tunjukkan. Dengarkan dulu. Teman-teman, kalau kita merujuk kepada bahasa Ibrani Yud-Heh-Vav-He itu ada sores. Sores itu masdar kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia akar kata. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya sores. Sores akar kata di dalam bahasa Ibrani itu rata-rata 3 huruf. Yahweh atau Yud-Heh-Vav-He itu tetragramaton. Tetra 4, gramaton huruf atau 3 huruf. Tetra 4, gramaton huruf. Jadi 4 huruf yang disebut Yahweh itu. Akar katanya 3. Yahweh ini akar katanya 3. Apa saja? He, Vav, He. He, Vav, He itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya yang maha hidup. Itu gelarnya Allah. Itu nama. Makanya saya tunjukkan ininya, buktinya. Nih. Kita tunjukkan di dalam Quran surat, teman-teman. Nih saya tunjukkan ya. Quran surat. Sebentar Mikana, sabar. Oke, saya tunjukkan nih Mikana. Aku tutup kamera sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nah, teman-teman, Yahweh itu akar katanya adalah He, Vav, He, yang bermakna hidup atau yang sesuatu yang ada. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Allah itu punya yang namanya Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna itu adalah Allah itu maha hidup. Di mana ayatnya? Kita buka. Jadi Yahweh itu adalah sifat atau nama daripada Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyu. Nah, al-hayyu di dalam bahasa Ibraninya adalah He, Vav, He. Yaitu apa? Yang maha hidup, yang maha ada. Makanya di sini diterjemahkan apa? Allah tidak ada ilah yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup. Jadi Yahweh itu artinya yang maha hidup atau yang maha ada. Jadi Yahweh itu adalah nama sifat. Sedangkan nama pribadinya adalah Allah. Makanya Rabi Sadiagaon mengatakan di dalam targumnya bahwa Yahweh itu adalah Allah. Karena Yahweh itu kata sifat. Nih, tanya ahli Ibrani dari negeri manapun, ini bacaannya apa? Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Allah itu adalah Tuhanmu. Alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah Tuhanmu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, min bait al-ubudiyah, dan dari rumah perbudakan. Jadi jelas buat para pemirsa, khususnya teman-teman dari kalangan Kristen yang menuduh bahwa Allah SWT itu beda dengan Yahweh katanya. Yahweh sendiri bukan dari Yahudi. Emang ada orang Yahudi bilang Yahweh? Nggak ada. Yahweh itu adalah ciptaan orang Kristen di abad 16. Ya, yang menciptakan adalah orang Kristen bernama Jinbrardus. Makanya pentingnya belajar bahasa Ibrani supaya kita tidak mudah menghakimi. Jadi Yahweh itu akar katanya He, Vav, He, yang maha ada, yang maha hidup, itulah sifat daripada Allah. Asyhadu. Tadi kamu bilang Yod, He, Vav, He, akar katanya apa? He, Vav, He. He, Vav, He. He, Vav, He. Bahasa Ibrani aja nggak ini, heran deh. He, wow, He, gitu. Iya, silakan. Iya itu. He, Vav, He. Kan bacanya ada dua. Ada dua. He, Vav, He. Lagi. Ada dua bacaannya. Ada pakai wau, ada pakai fa. Kalau bacaannya wau berarti kayak wayomer. Kalau pakai fa berarti fayomer. He, Vav, He. Udah Mikana, aku nggak tega lihat kamu. Udah, kalau udah gak sanggup lah, silakan cari yang lain lah. Jangan framing.
Kau tuh mulai framing kau. Iya kan aku nawarin, kalau udah nggak sanggup aku turun. Silakan ganti yang lain. Tapi karena mereka minta data, jawabannya surah Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Sementara Kristen sendiri mengakui bahwa nama Allah sebagai Tuhan sudah dikenal sebelum Al-Quran diturunkan. Artinya nama Allah ini sudah lebih dikenal di pasal Kejadian. Sebelum nama YHWH yang baru diperkenalkan kepada Musa, bahkan nama YHWH itu bukan nama diri melainkan Asmaul Husna Allah yang berarti hidup. Si bodoh Mihana ini sudah kalah total dengan Yonatan Nandar dalam diskusi soal nama Tuhan. Akan tetapi masih dia pertanyaan kepada umat muslim yang lain. Begitulah orang yang buta tuli seperti hewan ternak, mereka akan mengulang-ulang kebodohan mereka sebelumnya dan enggan mencatat atau mengambil pelajaran dan menerima sebuah kebenaran. Itulah sifatnya Mihana. Tentu orang Kristen banyak yang malu dengan manusia yang super ngotot dan tidak tahu malu ini. Ya, oke. Kunci. Iya, Nabi tidak menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Itu pertanyaan saya tadi dijawab pakai data. Sementara Yahweh, ini kan Yahweh, tulisan Yahweh, Yesus versus Allah. Jadi Allah akan menceritakan tentang kemahakuasaan kepada Nabi Muhammad, betul ya? Tadi perjalanan Isra Mi'raj. Nah, kau tunjukkan data bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semua nabi yang dituliskan di dalam kitabmu yang berasal dari Israel, di situ mereka menyembah Allah yang disembah oleh nabimu. Konfirmasinya tunjukkan pakai data. Supaya kau tidak sebutkan saya kalian kosong, tapi jangan dari cerita nabimu yang ditulis dalam Al-Quran ya. Nabimu kan menceritakan nabi-nabi dari Israel sembah Allah. Dari Israel. Diutus oleh Allah. Sebelum tunggu. Sebelum nabimu bertemu dengan Allah, nabi-nabi yang dari Israel yang diutus oleh Yahweh itu sudah menulis kitab dengan tangan mereka yang diperintahkan oleh Yahweh. Nanti kami tunjukkan data. Sebentar, kau jangan ngomong. Diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Yahweh. Ya, bukan diperintahkan oleh Allah ya. Jadi Allah itu konfirmasikan bahwa Muhammad, nama saya sudah ganti Allah. Yang disembah oleh para nabi Mose itu sudah ganti Allah. Itu konfirmasinya di mana? Pakai data. Oke, sebentar ya. Yahweh berubah namanya jadi Allah. Sebentar. Sebentar. Aku buka dulu datanya. Sebentar. Kamu bilang abang kaleng-kaleng, ternyata kamu yang kaleng-kaleng. Kamu yang kaleng kosong. Sebentar. Justru kamu yang kaleng kosong. Kamu kaleng kosong yang bunyi-bunyi. Sebentar, aku lagi buka datanya nih, Yol. Makanya jangan ditambah bunyi-bunyiannya, Yol. Makin ribut jadinya, Yol. Apa yang kau perkatakan? Apa yang kau perkatakan terjadilah? Enggak, sebentar makanya diam dulu biar dijawab. Diam ngomong, diam. Ya. Satu jari kau tunjuk kepada saya, 4 jari itu tunjuk kepada kau, Bang. Enggak, saya tadi 5 jari tunjuknya gini. 5 jari tadi tunjuknya gini. Betul. Tepat yang menunjuk satu jari ini. Oke. Ya. Mempermalukan kau saat ini. Bisa mendengarkan? Bisa mendengarkan. Oke. Jangan kayak kaleng ya, bunyi terus nanti kalau digelundungin ya. Mempermalukan kau. Ya, di dalam surah Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah ya di Allah menceritakan begini, ketika pada saat itu Nabi Yakub mungkin akan menjemput ajal gitu ya, kemudian Nabi Yakub bertanya kepada keturunannya ini, tapi Allah yang menceritakan gitu ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata, Al-Baqarah 133. Apakah Al-Baqarah itu Nabi Musa menulis tentang Yakub di situ? Bang, itu kan Nabi Musa. Sekarang ini ya, kamu berkata, makanya saya bilang Yol, dari tadi itu kamu bunyi-bunyian. Kamu tadi bertanya sama saya di mana dalilnya. Kalau kamu cari di kitab kamu itu nggak ketemu, karena kitab kamu menurut Al-Quran itu sudah dirubah-rubah. Bagaimana itu makanya saya jangankan congormu, kitabmu saja saya nggak yakin Yol. Kitabmu nggak yakin. Itu makanya saya pakai Al-Quran. Makanya saya pakai Al-Quran. Masalah kau tidak yakin dengan Al-Quran kami, silahkan. Tuhanmu itu urusanmu. Itu urusanmu. Masalahnya jangankan congor kalian, kitab kalian saya tidak yakin karena sebentar, diam dulu supaya tidak kondusif. Karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Al-Quran kalian sudah dirubah-rubah.
Tunggu dulu. Iya, itu fitnahan. Karena kita nggak bisa dulu. Ini Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Tunggu dulu pertanyaan saya. Bang, kok fitnah kalian yang fitnah? Sebentar sis. Pak Sartono jangan ngoyang-ngoyang. Saya jelaskan dulu. Makanya jangan kayak kaleng gelundung, Yol. Jangan kayak kaleng lagi gelundung, geladak geluduk gitu bunyinya jadinya. Ya, biar saya jelaskan ya. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 133 mengatakan begini, apakah kamu menjadi saksi ya saat akan menjemput. Bentar dulu Bang Rambe. Nah, ini mau dijawab enggak? Kalian kan bertanya nih. Pertanyaannya dengarkan dulu. Aduh. Pertanyaannya. Bang, sebelum nabimu bertemu dengan Allah SWT, itu Nabi Musa sudah menulis kitab, Bang. Paham? Coba tunjukkan mana tulisan Nabi Moseh. Karena Nabi Moseh itu menerima 2 loh batu di dalam Bibelmu. Tunjukkan kitab yang jangan panik dulu, sabar dulu. Tunjukkan mana kitab yang ditulis Nabi Moseh, silakan. Dah, ya kita nanti tunjukkan. Dari tadi kalian terus yang nanya. Kalian terus yang nanya. Kita diskusi bolak-balik dong harusnya. Iya. Dari tadi kalian berdua, saya tanya. Udah pusing. Lalu yang pusing. Dari tadi bukan pusing, memang saya perokok ya harus merokok dong. Gimana sih? Itu ya, itu menunjukkan bahwa kamu itu kaleng kosong yang sedang berbunyi, Yol. Orang perokok ya harus merokok, Yol. Kaleng robek. Kau dengar baik. Bang Rambe kena pelanggaran karena merokok. Masa berdakwah sambil merokok? Ya pusing. Kau dengar baik ya. Dakwah sambil merokok. Kau dengar baik Sartono ya. Kau dengar baik. Sebelum nabimu ketemu dengan Allah SWT, Musa itu telah menulis 5 kitab. Nah, Torah yang Bapak baca sekarang itu apakah sama dengan Torah yang Musa tulis? Ya sabar, Mikana, aku lagi diskusi sama Pak Yoel. Mikana jangan ikut campur. Gimana sih masa 2 lawan 1 nih? Sama. Ini saya punya ini. Oke. Baik. Sama ya, betul. Sama. Tulisannya apa itu? Torahnya? Ibrani apa? Itu mah bukan bahasa tulisan Ibrani modern. Itu bahasa Ibrani modern, beda dengan yang Musa terima. Musa terima bukan seperti itu Ibraninya. Paleo Hebrew. Baik Mas Nandar. Bro Nandar, ini sudah disalin, memang sudah disalin. Tetapi tidak berubah. Saya kasih bagi ayat kau. Kata Yesua ya. Bumi ini boleh berlalu, Nandar. Iya. Tapi firmanku tidak akan berlalu. Iya. Nandar, ini firman ini bukan saya baca doang, tetapi masuk dalam mimpi saya, Bro Nandar. Baik. Oke. Masuk dalam mimpi saya, Bro Nandar. Satu ayat ini membuat semua ini saya percaya. Karena dia bilang bumi ini boleh berlalu. Firmanku tidak akan berlalu. Firmannya ada nggak di Al-Quranmu? Ada. Tetapi kau ubah nama dia jadi yang lain. Ada. Jadi dia bilang firman saya itu kamu mau kotak-katik. Tidak akan berubah. Bagi orang yang paham. Bagi orang yang punya hikmat. Karena yang punya hikmat itu adalah Elohim Yahweh, Pak. Kalau kita buka hati, kita terima hikmat. Dia akan berikan hikmat itu. Hikmat dengan akal beda, Pak. Kau boleh berakal tapi tidak berhikmat. Kau tidak sampai kepada kebenaran. Baik. Itu, Bro. Jadi kan saya tanya di awal, apakah Torah yang Bapak baca sama dengan yang ditulis atau yang diterima oleh Musa? Tadi Bapak katakan sama. Setelah Pak Yoel menunjukkan Torah yang tadi dikatakan sama, ternyata itu berbeda, Pak. Karena Musa menulis Hebrunya bukan Hebrew modernit, tetapi Musa menulisnya adalah Paleo Hebrew. Bapak tahu nggak Paleo Hebrew itu apa? Pak, makanya tadi saya bilang Anda itu hebat, Pak. Pak, makanya tadi saya bilang Anda itu hebat, Pak. Begitulah kedua, Kristen sesat yang menciptakan aliran baru dan menghina-hina lembaga kitab Indonesia, mereka jadi ayam sayur di hadapan muslim yang berilmu. Mereka ini alergi dengan orang-orang Kristen cerdas seperti Ibu Rita Wahyu, bahkan menolak orang-orang Yahudi sebagai pemilik asli kitab Taurat. Kenapa ya para pembesar lembaga kitab Indonesia atau Kristen hanya diam saja melihat penyesatan yang dilakukan wanita ini? Kenapa mereka tidak melaporkan dan menangkap lalu berdiskusi di Badan Lembaga Alkitab Indonesia tentang nama Tuhan yang sudah mereka hinakan, yaitu Allah yang Maha Esa? Sebab wanita ini wajib dikasih pelajaran untuk dibuka paksa matanya untuk melihat pandangan dunia, biar jangan mengartikan Alkitab dengan pandangan mereka sendiri. Teman-teman yang ada di bawah,
Bentar dulu ya Bang, aku tutup kamera sebentar. Ya Kak Mikana ya, ingat di sini kita diskusi. Jangan nanti ketika saya berbicara di-mute atau ketika sudah tidak bisa menjawab atau saya mau terangkan nanti diturunkan. Karena itu kebiasaan, karena Kak Mikana ini orang yang sangat keras hatinya. Sudah berapa kali berdiskusi sama saya, ketika saya mau terangkan, diturunkan, di-kick. Ini yang saya bawakan, ini semua pertanyaan Bang Yul nantinya, karena saya mendengarkan sudah dari awal, nanti itu akan saya jawab. Mantap Adriansa, mantap. Oke, jadi Bang Adriansa ini memang sudah sering naik ke Komalnya di Mikana. Apakah mungkin Pak Adriansa ini sudah mendapatkan jawaban atau ilmu-ilmu baru? Kita di sini mengedukasi ya. Jadi pertanyaan saya tadi begini Bang Adriansa, kepada teman-teman dan kepada teman-teman di bawah dan kepada teman yang sudah naik, termasuk teman yang tadi merokok karena pelanggaran dia turun, tidak ada yang menurunkan dia. Bang Adriansa tadi karena timbul pertanyaan ini, tadi kita tanya tentang pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melebar tadi sehingga sampai perjalanan Isra Mi'raj tadi ya, itu sehingga sampai ke sini ya, sampai ke sini akhirnya ada pertanyaan timbul lagi dari kami bahwasanya gini, sebelum Nabi Muhammad itu perjalanan Isra Mi'raj, itu Nabi Mose yang disembah, Nabi Mose yang menyembah Yahweh Shebaot, Yahweh pencipta alam semesta. Nabi Mose sendiri menulis ada 5 kitab, ada 5 kitab. Jadi sebelum nabimu perjalanan yang diceritakan tadi itu sudah ribuan tahun itu sudah ada kitab yang kitab situ menegaskan. Sebentar dulu Bang, jadi biar jelas, biar teredukasi, biar dapat semuanya dapat mengerti dan dapat memahami. Jadi Nabi Mose ini menulis di dalam 5 kitab itu berkali-kali dia menulis bahwa dia menjelaskan bahwa Tuhan semesta alam adalah Yahweh Shebaot, ya Yahweh Shebaot. Nah ketika nabimu dalam perjalanan Isra Mi'raj tadi dia bertemu dengan Allah, lalu nabimu juga menceritakan tentang nabi-nabi dari Israel, dan nabimu berkata, dan nabimu menulis bahwa di situ Allah yang mengutus nabi-nabi dari Israel. Pertanyaan saya nih Man, apakah nabimu menulis itu dia mendapat konfirmasi dari Allah ataukah dari nabi-nabi yang menulis kitab-kitab sebelumnya? Nama Yahweh menjadi nama Allah. Oke. Itu, oke. Biasa. Dengarkan saya berbicara. Siap. Saya juga perlu Bang Yul siapkan pulpen, siapkan kertas, nanti dicatat ya. Oke. Kita ini manusia yang diciptakan Allah Sang Pencipta. Nah, siapa yang menciptakan kita? Kemudian bagaimana caranya kita mengenal Sang Pencipta? Karena di dalam kitabnya Bang Yul, instruksi sebentar. Bang Andres, kau tenangkan Sartono juga nanti kena pelanggaran. Kau tenangkan Sartono juga kayak ular beludak gitu. Kayak ular beludak dia. Oke, lanjut Bang. Oke, lanjut. Narasinya sebenarnya Tuhan kita ini satu Bang Yul. Nah, kita ini mengenal Tuhan ini, mengenal Sang Pencipta langit dan bumi ini, ya karena dia sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Setiap manusia yang melihatnya itu akan binasa, akan mati. Itu ada di dalam kitabnya Bang Yul. Begitu juga dengan kitab saya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bagaimana kita mengenal sosok ini, Sang Pencipta ini? Tentunya melalui orang-orang pilihannya. Siapa orang pilihannya? Pertanyaannya. Orang pilihannya ini adalah yaitu nabi-nabi. Nabi Adam alaihissalam itu yang pertama kali diciptakan, yang untuk menghuni dunia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi yang terakhir khataman nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kita dapat mengenal Sang Pencipta ini. Nah, mengenai Nabi ini saya bawakan, tadi sudah dibawakan oleh Bang Rambe sebenarnya. Bang Yul silakan buka Al-Quran surah Al-Baqarah. Saya perkenalkan dari yang pertama kali yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah Al-Baqarah
ayat ketiga 132, 133. Ya, dibuka di situ. Nanti dibilang di framing pula. Saya nggak framing ini. Bentar, saya ambilkan. Bentar ya. Bang, jelasin saja dulu Bang, karena nanti kalau kita ini saya bantah nanti jadi saya tunjukkan datanya. Nanti dulu. Jelaskan dulu. Jadi sudah saya bilang, catat ayatnya, catat, dengarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam memperkenalkan Tuhan itu adalah Allah. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, begitu juga dengan Yakub, begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, catat. Al-Baqarah ayat 132, 133. Itu yang pertama. Bentar. 132. Ya, 133. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapannya kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian diteruskan wasiat ini oleh Yakub. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan dan Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sosok Allah ini diperkenalkan juga oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Yunus. Surat Yunus, catat. Surah Yunus adalah surah ke-10, ayat yang ke-84. Catat. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya, jika kamu benar-benar orang yang muslim. Itu kata Nabi Musa. Kemudian diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Maryam ayat ke-36. Maryam surah ke-19 ayat ke-36. Apa kata Nabi Isa di sini? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza shiratum mustaqim. Nabi Isa mengatakan, Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Sama dengan apa yang dinarasikan oleh Nabi Isa di dalam Bible atau yang kalian katakan Yesus. Wahai Bani Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita Esa. Itu tertulis di Nomor 30. Sudah belum? Cukup ya? Nah, ini nih. Mengenai dia nih. Rasulullah SAW akan saya terangkan juga nanti. Nggak usah kepanjangan, singkat saja. Kan ini kita mau membahas nabi-nabi ya. Pertanyaanmu tadi dua. Sebentar. Sekarang saya terangkan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ini Isra Mi'raj. Enggak, yang kami tanyakan tadi, dengar pertanyaannya. Yang kami tanyakan tadi, kan kita ini membahas nabi-nabi dari Israel. Contoh seperti ini Yunus 84. Ya kan? Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim. Kalau betul apa kata kitamu ini? Ini kan Musa di sini kan Bani Israel. Sementara Musa Nabi Israel itu kan namanya kan Mose. Silakan tunjukkan tulisan Nabi Mose di dalam pengakuannya. Beliau itu mengajarkan untuk bertawakal kepada Allah, bukan kepada Yahweh. Silakan tunjukkan konfirmasi berdasarkan tulisan dari Nabi Musa, bukan dari Al-Quran. Kan Al-Quran itu perkataan Nabimu yang ditulis sama sahabat Nabimu. Kalau betul apa kata kitamu, maka tunjukkan datanya dalam tulisan Nabi Musa. Nabi Musa itu penulis kitab. Kamu tahu nggak, penulis kitab pertama sekali di dunia ini Nabi Musa. Dan sampai sekarang masih bisa ditemukan tulisannya. Silakan tunjukkan tulisan Nabi Musa yang berbahasa Ibrani. Beliau mengajarkan untuk bertawakal kepada Allah, bukan kepada Yahweh Yeshua. Karena di Keluaran 14 ayat 13, Nabi Musa menuliskan daftar Elohim. Yahweh itu adalah Yeshua penyelamat. Apakah di situ jadi berubah Allah ila bahasa? Silakan tunjukkan pakai data. Yahweh Yeshua itu di Keluaran berapa? Ayo. Keluaran 14 ayat 13.
Yesua itu Yahweh, karena Yahweh itu adalah penyelamat. Tapi baca dalam bahasa Ibrani. Loh, Dalam kok bahasa ketawa pula kamu? Ibrani. Bentar. Musa Apalagi di sini. Kamu bacakan tadi Al-Baqarah 132 sampai 133. Yakub berkata. Saya tunjukkan. Oh. Saya tunjukkan bentar. Kau kan minta yang perkataan Nabi Musa. Ini keluaran 1 ini yang berkata siapa di sini? Keluaran 14 ayat 13. Ini yang berkata siapa di sini? Ini apa sih yang kamu tunjukkan itu, Bro? Keluaran 1. Hah? Musa meriwayatkan pengalamannya di Gunung Horeb. Hah? Yang kamu tunjukkan itu apa? Itu dari Google, itu dari Google. Bible. Dari Google. Oke, kita besarkan dulu dia. Apa yang ditunjukkan dia ini? Ini aplikasinya ini. Ini katanya. Apa itu? Ya kan? Kitab. Ya. Ini kan Kitab sebenarnya apa itu? LAI. Sebenarnya Bible ini. Bible, iya, Bible, iya. Terjemahan LAI atau apa itu? Iya. Kenapa? Coba kami minta tunjukkan yang berbahasa Ibrani. Kan Nabi Musa itu menulis dalam bahasa Ibrani. Aduh, ini senjata terakhirmu. Loh, kan harus berdasarkan data yang valid. Lalu ditunjukkannya mau ditunjukkannya terjemahan LAI yang meninggikan sesembahan dia. Alah, kamu tahu nggak? Kami sudah tidak menggunakan terjemahan LAI karena LAI itu meninggikan ilah bangsa Arab yang bernama Allah, yaitu sesembahanmu, bos. Makanya kami minta data tulisan dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Sebentar. Biasa ini dia sering naik. Biasa. Saya terangkan dulu. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya belum bertanya ini. Sebentar, saya yang tadi jawabanmu itu, Bang, saya mau tanggapi jawabanmu tadi, Bang. Saya mau tanggapi dulu. Ya, jadi pertanyaanmu tadi saya udah tulis juga. Abang Ardiansa yang baik hati, yang sering naik juga ke sini, kami sangat menghargaimu. Kita sama-sama belajar. Tetapi kami sini sudah belajar dan kami menemukan kebenaran sejati, kebenaran sejati. Nah tadi kau sudah bawa tadi Al-Baqarah, bahkan kitab Yunus, surah Yunus dan sebagainya itu kan tulisannya yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, betul? Nah itu ini pertanyaan kami. Itu wahyu. Iya betul, wahyu yang itu kan menurutmu wahyu. Menurutmu, ya. Dari tapi faktanya penulisan Al-Quran itu kan berdasarkan apa yang didengar dari nabimu. Sebentar. Jadi saya tanggapi dulu jawabanmu tadi, Dek. Kami kan bertanya, nabimu itu dalam perjalanan Isra Mi'raj tadi, itu nabimu dalam perjalanan tadi udah ribuan tahun, ada kitab Mose yang dia menulis dengan tangannya sendiri, dan dia berulang-ulang kali menulis bahwa nama Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi itu adalah Yahweh Shebaot. Nah, tiba-tiba nabimu tadi perjalanan itu dan dia benar-benar dia mengatakan bahwa di situ Allah malah mengutus nabi-nabi. Bang, oke. Elohim itu siapa? Menarik nih. Tadi kau menarik di sini menarik. Supaya Abang Adriansa bisa paham. Tunggu dulu. Jadi selama ini mungkin Adriansa juga karena di Indonesia mereka sudah nyaman. Oh iya, Tuhan kita satu. Di sini kita mau katakan bahwa Tuhan yang kamu sembah, ilah yang kamu sembah dengan ilah yang kami sembah sangat berbeda antara langit dan bumi, Bang. Makanya di sini kita menceritakan, tunggu dulu Ardiansa. Kita mau argumen. Diam dulu Ardiansa, bentar, sabar dulu. Tadi kok bicara kamu sudah panjang lebar ngomong, padahal pertanyaan kita bukan itu. Di sini kita edukasi, kita membuktikan, kita pakai data membuktikan pencipta langit bumi itu yang benar yang mana. Nah itu. Dan kami tidak, itu kan imanmu dan ini iman kami. Kita buktikan pakai data. Dan kita yang orang bijak bisa menilai bahwa data yang valid, data yang benar itu yang mana. Dan ini pertanyaan kami tadi, berdasarkan data yang kami pegang, kitab yang para nabi-nabi yang terdahulu, atau kau ceritakan tadi, Yakub, Ibrahim. Yakub, Musa, Ishak, Ibrahim, Ishak. Nah itu tadi, itu mereka kami pegang kitab mereka yang kami yakini.
Itu iman kami. Nah, pertanyaan kami yang timbul tadi, Bang, tahu-tahu kok iman kami yang kami pegang ini, yang toko-toko yang kau bawakan tadi, kok mereka malah sembah ilah bangsa Arab. Sembah ilah bangsa Arab. Nah itu, Bang, itu bukti yang fakta yang jelas bahwa adakah konfirmasi bahwa oh, Yahweh itu bilang, oh, nama saya bukan Yahweh lagi, nama saya Allah. Adakah secara eksplisit tulisan begitu? Kalau begitu, monggo, silakan, itu imanmu. Tapi harus data, by data, Bang. Iya. Itu. Ya, kapan nama Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang disembah nabi-nabi dari Israel, Nabi Mose, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, berubah namanya jadi ilah bangsa Arab itu Allah. Bisa tunjukkan data dalam tulisan mereka seperti itu, sehingga nabimu menceritakan nabi-nabi dari Israel. Adonai Elohim. Apakah Adonai Yahweh? Yes, di sini saya tunjukkan. Yes. Ma Israel Adonai Elohim atau Adonai Yahweh? Nah, ini datanya, Bos. Ini kenapa? Makanya aku bilang, Kak. Ingat, saya di sini terangkan. Oke, di sini saya tunjukkan. Ini bentar dulu. Di sini saya tunjukkan datanya nih. Saya bilang, kalau saya berbicara, jangan berbicara. Dipasang kupingnya. Pegang kupingnya. Sudah saya bilang. Ulangan namanya tempat. Tulisan Nabi Mose di sini sangat jelas nih. Apa kata Nabi Musa? Ya, ini saya tunjukkan dah. Keluaran 3:3, kenapa saya katakan Tuhan kita itu satu? Sebenarnya kalau satu, ya saya setuju. Tapi ketika Bang Yul mengatakan Tuhan kita tidak sama, saya setuju. Karena Tuhan saya bukan manusia. Sedangkan Tuhan kalian ini manusia. Nah, ini mulai fitnah. Jangan fitnah, Bang. Ya, bertobat sebelum terlambat. Mumpung nafas masih di tenggorokan. Oke, ini saya tunjukkan datanya. Ini buktinya kalau abang itu fitnah. Ini saya tunjukkan datanya. Ini kitab Torah. Ini kitab Torah, ya. Ini saya tunjukkan, ya. Kenapa nggak percaya Bibelnya? Lah, ini saya sangat percaya. Diam dulu. Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nggak ada di sini ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Lalu kenapa kita mau menceritakan, ya, membahas Nabi Musa, Bani Israel, kok jadi sembah ilah bangsa Arab? Di Yunus 84, kok Nabi Musa berkata bahwa harus bertawakal kepada Allah. Padahal itu bukan tulisan Nabi Musa. Tuhan tolong. Padahal ini tulisan Nabi Musa, Bani Israel. Dia menuliskan setegas-tegasnya firman Elohim. Yahweh itu, ya, dengarlah hai Israel. Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Esa. Bahkan di Ulangan nih, dengar. Yahweh di situ bukan nama, tetapi di situ adalah Tuhan. Dengar. Namanya Elohim. Namanya Yahweh bukan Elohim. Nih. Sebentar, ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan contoh dalam gramatikal bahasa Arab, ya. Gramatikal, bentar dulu. Ini dia, ya. Nih. Keluaran 3:15. Ketika Nabi Mose bertanya siapakah namanya, dia 15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Yahweh itu namanya untuk selama-lamanya. Kok bisa pula berubah jadi ilah Arab? Satu lagi ini, Abang Ardian sebentar, baru nanti kamu tunjukkan itu. Fokus dulu ke sini. Satu lagi, ya. Ini Ulangan 6, masih lanjutan dari, ya, Ulangan 6 ayat 4 di situ. Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Dan justru ada di sini perintah Yahweh, ya. Di ayat 14. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Justru ini tulisan Nabi Musa. Ada di sini larangan untuk tidak menyembah ilah bangsa-bangsa lain. Nah, sementara Allah adalah nama ilah bangsa Arab. Jelas berdasarkan perintah ini, boleh nggak Nabi Musa sembah ilah bangsa Arab? Nggak boleh. Dilarang. Kalau masih mengikuti itu konsekuensinya berat. Yaitu murka Yahweh tetap ada padanya dan dia akan membinasakan orang yang menyembah ilah bangsa-bangsa lain, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Lalu kenapa kita, saudara, membahas Nabi Musa?
Ya, Nabi Musa berkata, bertawakal kepada Allah. Bukankah itu bertentangan dengan apa yang ditulis Nabi Musa? Ya. Kalau kau sandarkan, Kak Mikana, kalau kau sandarkan Yahweh ini adalah Yosua, maka Nabi Musa di sini berkata apa? Keluaran 33 nomor 20. Itu yang saya katakan. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada seorang yang memandangku akan dapat hidup. Oke, biar saya jawab. Firman Elohim. Ini firman Elohim kepada Musa. Ya? Oke, saya jawab. Sudah saya tunjukkan. Bentar. Loh, ini, bentar dulu. Kak Mikana, kemudian apa yang baca ayat 18, mulai dari ayat 11. Mulai dari ayat 11 baca. Apa yang diminta Nabi Musa di situ? Sudah aku katakan, mau satu perikop pun ya. Kak Justru Mikana, di situ Yahweh datang menampakkan diri dalam rupa ya seperti kita manusia. Di situ Yahweh berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu minta apa? Diminta tunjukkan wajah aslinya. Iya. Iya, ayat 18. Sama dengan di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Musa. Sama pula. Sama lah di dalam Al-Quran. Samanya di mana? Nabi Musa itu sembah Yahweh. Nabi Musa itu ingin melihat Allah di Gunung Sinai. Tunjukkan. Bentar. Tunjukkan tulisan Nabi Musa. Dia ingin melihat Allah, bukan ingin melihat wajah Yahweh. Enggak, silakan tunjukkan. Ini. Oke. Di situ ada nggak? Ada di depan matamu kau sendiri. Ada nggak di situ? Ada nggak di situ meminta ditunjukkan wajah Allah atau wajah Yahweh? Hah? Ini apa ini? Kau minta aku bacakan dari 18. Sedangkan di sini kau sendiri mengatakan Nabi Musa ingin bertemu dengan Yahweh itu sendiri. Tapi apa kata Yahweh di ayat 20-nya? Ini saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Dan dia berkata, aku mohon tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Iya, diam dulu biar aku tunjukkan datanya. Iya, diam dulu. Ini sih kita bacakan. Kita bacakan. Enggak kamu aja yang mendengar, orang banyak mendengar. Nih, dan dia berfirman, aku akan membuat seluruh kebesaranku lewat di hadapanmu, dan aku akan berseru dalam nama Yahweh di hadapanmu. Dan aku akan menunjukkan kemurahan kepada siapa akan kutunjukkan kemurahan, dan aku akan merahmati kepada siapa yang akan kurahmati. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Dan Yahweh berfirman, ya, berfirmanlah Yahweh, lihatlah ada tempat di dekatku dan engkau dapat berdiri di atas batu cadas. Dan akan terjadi saat kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di celah batu cadas dan aku akan menudungkan telapak tanganku ke atasmu sampai aku lewat. Lalu aku akan menarik telapak tanganku dan engkau akan melihat bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat. Jadi Nabi Musa itu melihat belakang Yahweh Yesus Masiah sebelum Yahweh datang berinkarnat. Kenapa di ayat 11-nya ini aja di sini sudah jelas, ya? Dan Yahweh akan berfirman kepada Musa muka dengan muka seperti ketika seorang berbicara kepada temannya. Jadi di situ Nabi Musa itu meminta ditunjukkan wajah asli Yahweh itu, bukan meminta ditunjukkan wajahnya Allah. Udah terbalik-balik kamu, Bang. Makanya tunjukkan Nabi Musa sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah, padahal dilarang sembah itu. Terlalu kamu ini. Ya, silakan buka kameranya dan makanya buka kameramu. Ya, silakan. Kalau si Ratu Miot dan si keras hati ini sudah. Jangan fitnah. Justru kamu yang mengeraskan hatimu. Nabi-nabi dari saya itu sembah Yahweh Yesus Masiah. Lalu kamu tidak ikut menyembah apa yang disembah Nabi itu. Keraskan hatinya, ambil pulpen, ambil kertas ketika saya berbicara. Sudah kubilang. Udah gini. Kamu jangan framing. Di mana saya mengeraskan hati? Sebentar. Makanya gini. Di mana saya mengeraskan hati? Mana tulisan Nabi Musa sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah supaya saya juga ikut menyembah itu? Enggak, gini ya. Kamu kan nuduh saya ini, kamu bilang saya keras hati. Oke, mana tulisan Nabi Musa Bani Israel sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah supaya saya mau sembah apa yang disembah Nabi Musa? Silakan tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Kamu kan selalu bilang saya keras hati. Saya akan mau merendahkan
hati saya, kalau ada satu saja nabi dari Israel, kamu bisa tunjukkan dalam tulisan mereka. Mereka sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah, tapi dalam bahasa Ibrani, saya hari ini akan sembah ilah bangsa Arab. Apa sih yang kamu ucapkan itu? Saya minta tulisan Nabi Musa atau nabi-nabi Israel. Punya orang-orang kafir itu sama saja bagimu. Mulai dia tidak bisa menjawab. Saya mengeraskan hati. Makanya itulah dia. Ambil pulpen, siapkan pulpen. Ardiansa kamu ganteng deh. Kamu ganteng, ini ciptaan Bapak Yahweh loh. Kamu dengar dulu baik-baik. No. Kalau kamu nggak kamu percaya Allah itu imanmu, terserah bang. Tetapi ini kau jawab pakai data supaya aku bilang, aku mau berbicara, aku mau sebutkan datanya, ambil pulpen, ambil kertas. Sudah aku bilang, jangan dipotong. Ya udah. Nah, silakan tunjukkan satu saja karena kita mau membahas nabi-nabi dari Israel. Satu saja nabi dari Israel dalam tulisan mereka karena mereka penulis kitab. Nabi-nabi dari Israel itu penulis kitab. Tunjukkan tulisan mereka yang berbahasa Ibrani karena mereka menulis dalam bahasa Ibrani. Mereka sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Yang bernama Allah. Ya, silakan. Keluaran ini kitabnya Nabi Musa atau bukan? Ya, kau baca coba. Coba kau baca itu. Dalam bahasa Ibrani, bacakan dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, tulisan bahasa Ibrani. Karena kami tampilkan tadi bahasa Ibrani. Aku jujur tadi bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani aku jujur. Ya udah, keluaran berapa tadi? Keluaran 33. Nah, itu kan saya sudah. Oke, di sini kan dia. Kamu baca rancu nggak? Merasa nggak kalau ada yang rancu di situ? Enggak, karena di situ dia sembah Yahweh, bukan ilah bangsa Arab. Dengar. Yang bernama Allah. Tapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Siapa yang meminta? Ya, di mana di situ dia itu meminta diperlihatkan wajah Allah. Saya membacakan mulai dari nomor 18. Ya kan? Silakan tunjukkan. Jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Ini yang berbicara siapa? Rancu nggak? Ya, saya tunjukkan datanya ya. Rancu nggak? Enggak, pikiranmu yang rancu dan mengeraskan hati kamu. Tunggu. Ya, saya bacakan Keluaran 33 ayat 20 sampai selanjutnya. Gue bilang tadi jangan di-mute. Iya, diam dulu. Makanya saya bacakan dulu. Ini Ratu mute. Iya, saya bacakan dulu ini. Dengar. Dalam bahasa Ibrani. Kan kami minta tadi datanya dalam bahasa Ibrani. Ya, ini saya bacakan bahasa Ibraninya. Wayomeh lo tukal lirot et panai kilo irani ha adam wahai. Terus ayat 21-nya ya. Wayomeh Yahweh hineh makom iti wanisata al-hasur. Di sini Yahweh, Bang. Makanya di mana Nabi Musa itu sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah? Tunjukkan datanya. Ku katakan itu Yahweh, tapi masalahnya di sini, ketika kau samakan Yahweh ini dengan Yosua, itu tidak ada Tuhan. Siapa sebenarnya yang mengeraskan hati dirimu, yang mengeraskan hatimu? Adrian, saya silakan tunjukkan tulisan Nabi Musa Bani Israel. Beliau sembah Allah dalam tulisannya supaya saya merendahkan hati saya untuk meninggalkan. Ya. Tunjukkan. Aduh. Di awal sudah kau tunjukkan Nabi Musa. Sudah tamatlah riwayatmu. Kau minta yang bisa tunjukkan data. Tunjukkan yang di dalam Al-Quran. Jangan kamu meraskan hatimu, Ardiansah. Di ilmu sendiri kau sudah tidak percaya. Di situ betul di situ kau tunjukkan di Bible itu Yahweh. Bentar dulu Bang Yol. Di situ ada nama Yahweh. Di situ mana? Kau tunjukkan di situ ada Allah. Di situ mana? Di situ mana? Yang ada Allahnya itu mana? Di ayat yang mana? Yang ada Allahnya itu mana? Nah, mana? Oke. Kalau kau yang ingin yang ada Allahnya, ketika terjemahan, udah terjemahan LI. Iya. Kenapa? Oh, itu berarti ilmu masih kurang, Bang. Ilmu masih sedikit, masih setetek. Bang Yul memang pintar. Oke, makanya kau belajar bahasa aslinya. Bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Ya, insya Allah nanti saya akan belajar bahasa Ibraninya ketika saya temukan. Berarti kau mengakui di sini bahwa nabi-nabi sebelumnya kau katakan tadi mereka tidak sembah Allah. Mereka tidak sembah Allah kan? Kau mengakui itu. Nabi Moses. Ya, terus mana buktimu? Mana buktimu? Buktimu mana?
Buktimu mana? Tidak mau terima. Datanya mana? Datanya mana? Kan kami sudah bilang kami tidak menggunakan terjemahan LAI. LAI itu meninggikan ilah bangsa yang bernama Allah. Ini yang kau salahkan ini lembaga Alkitab Indonesia loh. Bukan disalahkan, kami tidak Bukan menggunakan itu. disalahkan, Kami sudah bukan punya itu. kitab ini yang Kami punya- tempat. Yang tempat, yang tiga, dan kami punya bahasa aslinya di sini, kitab Torah. Yang Ini dia- ada, aduh. pemerintah. Lagi. Ya terserah, ini juga, ini legal ini sah, dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum. Nah, ketika kami Makanya di sini kami edukasi. Bukan untuk kau doang, Bang. Karena LAI itu sudah mengganti, merubah nama Yod-Heh-Wah-Weh menjadi ilah bangsa Arab, yaitu Allah. Itu. Jadi mereka itu mengubah, bacakan dulu bukan menulis kitab. biar kita tentram di sini ya. Biar kita tentram di sini, bacakan dulu saya Amsal 3 nomor 5. Tunggu. Jangan Dia ke situ dulu. Dia mengaku dulu. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak ada penyembah. Mengaku dulu. Mengaku dulu. Belum Jangan menafsirkan Alkitabmu, saya juga tidak menafsirkannya. Apa yang dikatakan oleh kitabmu? Di dalam Amsal 3 nomor 5. Jangan menggunakan pengetahuanmu. Itu artinya jangan menafsirkan kitab. Loh, siapa yang menafsir? Tidak ada yang menafsir di sini. Kalau kau mengimani Yesus. Amsal 3:5. Oke, ini dia. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Oh, haleluya, amin. Benar. Kamu yang mengeraskan hatimu, kamu tidak bersandar kepada Yahweh, kamu bersandar kepada pemikiranmu. Kepada ilah bangsa lain. Kepada ilah bangsa lain, bukan kepada Yahweh kamu bersandar. Jangan keraskan hatimu, Ardi. Ya, oke. Terima kasih, Ardi. Sampai jumpa lagi. Mau diturunkan. Iya, mau istirahat kami, karena besok mau ibadah. Besok lagi kita lanjut diskusinya. Jadi untuk pengetahuanmu, untuk menambah pengetahuanmu, dan biasa nabi-nabi sebelumnya mereka tidak menyembah Allah, ya. Sesungguhnya mereka tidak menyembah Allah. Jadi apa yang diperkatakan nabimu itu hanya nabimu yang klaim, ya. Yang mereka menuliskan bahwa nabi-nabi itu menyembah Allah, itu bukan. Kata Yesus, Bang Yul, Bang Ardiansa, udah dibilang, mohon maaf ya, sampai jumpa lagi. Jangan ke situ dulu. Abang Ardiansa, mohon maaf, kita mau istirahat, besok mau ibadah saya, ya. Nah, tolong carikan nanti data Ardiansa, mohon maaf dengan segala hormat saudaraku, jangan keraskan hatimu. Tolong tunjukkan data dari sejarah orang Israel atau kitab-kitab dari Israel, karena orang Israel itu nabi-nabi dari sana penulis kitab. Bahkan mereka yang pertama sekali di dunia ini menulis kitab, ya, menulis firman Elohim, Yahweh Yeshua Mashiach. Silakan tunjukkan data dari Israel, nabi-nabi dari Israel, satu saja, nggak usah banyak-banyak saudaraku, ya, nggak usah dua, satu saja. Ada nabi-nabi dari Israel, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, dan sebagainya. Mereka itu menulis di dalam tulisannya memperkenalkan nama Allah, bukan nama Yahweh. Ya, itu saudara. Terima kasih. Supaya kamu jangan meraskan hati, saudaraku. Oke, terima kasih Ardiansa. Semangat selalu. Sampai jumpa lagi, ya. Bentar. Enggak, jangan tinggalkan narasi-narasi yang membuyarkan lagi. Iya. Saya hanya ingin Bang Yul. Halo, ya Adriansa, ya. Besok malam ya, aku tunjukkan perjalanannya Rasulullah SAW itu Ihram Mi'raj ya. Enggak usah. Oke, Ardiansa. Boleh berbeda iman kita. Boleh berbeda iman kita, tetapi memang kita NKRI harga mati ya, oke? Kita tetap saling mengasihi. Kami mengasihimu. Di sini kita diskusi by data, diskusi by data untuk edukasi ya. Imanmu, iman kami ya. Oke, nggak apa-apa. Tetapi apa yang kami beritakan tadi adalah kebenaran sejati, karena kebenaran sejati hanya di dalam Elohim Yahweh, Hashem Adonai Yeshua HaMashiach, ya, pencipta langit dan bumi. Ya, saya akui Bang Yul tadi di dalam narasinya Bang Yul tadi ada kebenaran tetapi banyak bohongnya. Yang mana yang benarnya? Bang Yul mengatakan bahwa Tuhan kita ini satu. Udah cukup, Bang. Abang lanjut lagi ntar. Ya, mohon maaf, Bang. Sepakat saya, Bang. Mohon maaf, Bang. Kita mau udahan dulu, mau istirahat. Nanti lama lagi. Waktu semakin malam semakin larut. Bang Adriansa, saya pesan saya buat kamu, khususnya buat kamu ya, Bang. Kami mengasihimu, Bang. Waktu kita itu hanya di atas dunia, Bang. Selama seumur hidup kita. Kesempatan hari demi hari. Besok lagi. Tetapi ketika kita sudah tutup mata, tidak ada kesempatan lagi, Bang.
Kiranya apa yang kau imani itu betul, benar, menyelamatkanmu, silakan. Tetapi kau harus cari kebenaran. Tetapi kami adalah sudah meyakini, mengimani kebenaran hanya datang dari Yahweh Yeshua. Dan hikmat hanya datang dari Yeshua Mashiach. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia telah menjanjikan surga. Bukan nanti Bang. Bukan sekarang, bukan nanti atau bukan kita mau, kita harus berbuat baik. Tetapi kita harus tunduk dan setia dan taat hanya kepada Dia. Dia sudah menyediakan surga di bumi dan surga yang sejati. Hanya Dia yang datang di awan-awan permai. Dia datang menjemput kami. Kami adalah anak-anaknya. Kami adalah tanda-tanda miliknya. Silakan Abang mau imani, silakan. Tidak mau imani, tidak apa-apa. Tetapi sesungguhnya saya mau katakan, saya mau pesan bahwa waktumu adalah hanya seumur hidupmu. Seumur hidup di dunia. Tetapi ketika engkau menutup mata, sudah ada tidak waktu lagi Bang. Pintu sudah tutup. Ya, jangan keraskan hati Mordiansyah ya. Oke, terima kasih. Oke. Sampai jumpa lagi. Izin 1 menit aja Kak. Aduh, lama kali. Besok-besok lah. Nah, soalnya nanti kau akan meninggalkan narasi, nanti akan meninggalkan narasi yang buyar. Saya nggak akan menyeberang. Jangan menyeberang ke saya ya. Jangan ya. Jangan. Saya hanya ingin Bang Yul tadi sudah mengingatkan kita, terima kasih saya ucapkan, karena di dalam Al-Quran pun dikatakan, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, yang bukan manusia, yang merasa domba, jangan merasa terpanggil dengan ayat ini ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Oke, panggil ya. Oke. Mantap. Ya. Ya, silakan itu imanmu ya. Saudara Yeshua Mashiach mengasihimu Abang. Sampai jumpa lagi. Yang dipanggil tadi manusia bukan domba ya. Domba enggak apa-apa. Udah Bang, mohon maaf Bang. Ya, kita turunkan saja Bang. Ya. Nanti tambah panjang. Ya. Istirahat dulu. Kalau dia kan bilang seperti itu, jangan mati kalau nggak dalam keadaan ini. Ya silakan Bang, silakan mati Bang. Ya, dalam keadaan dengan agamamu. Tapi Tuhan Yesus masih berkata, kita hidup di dalam Tuhan Yesus Masih. Oh, haleluya. Sekalipun engkau mati, tetapi engkau hidup bersama. Bukan kalau mereka mati Bang.